kalau boleh tahu mungkin ini kan Kang Ferry sayang banget nih sama semua anaknya termasuk. Oh, Masya Allah, ya. Sama Lea gitu. Iya dong, harus dong. Nah untuk maksudnya pengen tahu gitu, ada bisa akhirnya kompak gitu sama Lea sama ibunya itu mungkin di awalnya seperti apa sih? Semua sih berjalan, nggak ada yang dibikin-bikin ya gitu, karena biar aja waktu yang menjalankan semuanya, menjadikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pokoknya banyak doa aja dan niat baik aja, dan kita kan memang pengennya segala sesuatunya itu berjalan baik supaya aku, Lea, itu yang kita utamakan sebenarnya Lea dari dulu. Apapun yang kita lakukan semua Lea. Kita pengen Lea, Abai itu nanti sampai gede itu bisa bareng-bareng terus gitu. Jadi itu kita harus demi anak-anak semuanya harus menjadi lebih baik. Waktu itu untuk menurunkan egonya supaya bisa kompak sama Lea dan ibunya seperti apa sih? Nggak ada menurunkan ego sih, sebenarnya lebih ke karena ngerasa kalau udah punya anak tuh udah bukan ego sih yang kita pikirin, tapi kita punya tanggung jawab bahwa anak-anak ini harus punya masa depan yang bagus gitu. Karena kita sebagai orang tua kan nggak dididik gagal sama orang tua kita, jadi kita nggak pengen anak-anak kita ngerasain kegagalan gitu. Kalau orang tuanya punya sifat yang nggak baik gitu, kita nggak mau kayak gitu. Karena kalau menurut aku, setiap orang tua itu selalu menjadi versi terbaik buat dirinya dia sendiri untuk bisa ditampilkan sama anaknya. Tapi Lea juga sering curhat ya sih, kayak cara buat bertahan di entertainment seperti Iya, apa kan? kebetulan Kak Ferry juga masih tetap konsisten gitu. Lea tuh termasuk anak yang aktif banget untuk bertanya, dan dia tuh anak yang paling takut untuk berbuat kesalahan. Kadang aku suka bilang, Kak, nggak apa-apa, bikin salah tuh nggak apa-apa, jadi jangan takut banget bikin salah. Nah, perfeksionis banget Lea tuh, dan dia lebih cocok bercerita apapun tuh memang sama ayahnya. Jadi mungkin dia melihat dari sudut pandang cowok, gimana sih kalau sudut pandang cewek, kan dia udah punya 2 orang yang bisa ditanyain gitu. Jadi dia memang lebih banyak cerita sama bapak. Tapi memang Kang Ferry segitu protek banget sama Iya, Lea. betul. Semua sama Akang tuh sama semua anak-anaknya, mau cewek mau cowok itu protektif banget. Cuman beda aja, membedakan aja. Mungkin kalau Lea memang dari alaminya biasanya orang tua itu selalu lebih protektif ke anak perempuan, karena anak laki-laki itu nanti dia harus disiapkan untuk bisa jadi pemimpin. Jadi kalau terlalu kita kekep banget, takutnya dia akan rewel nantinya. Sementara kan nanti banyak orang yang akan bergantung sama dia gitu sih. Katanya Kang Ferry juga sampai nyamperin cowok yang bisa deketin Lea, itu bener gak sih? Jadi sebenarnya bukan nyamperin, kalau ada yang orang yang kira-kira memberikan pengaruh buruk nih buat dia ya. Cuman kalau biasanya kalau anak-anak kan kalau kita kasih tahu frontal, mereka akan nutup. Nah, jadi caranya harus gerilya. Nah, gerilyanya itu cara bapaknya lah udah ya. Aku bundanya Lea tuh kita kayak, ya udahlah Bun, kita percayain aja, ayahnya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan anaknya gitu. Iya, jadi aku sama bundanya Lea tuh udah saling tahu sifat ayahnya seperti apa. Kalau kita tahan nanti akan jadi masalah. Jadi mendingan kita biarkan dia dengan caranya dia, tapi kita tahu dia pasti nggak akan merugikan anaknya. Melihat karirnya Lea sampai akhirnya dapat film remake ya? Iya, remake ya. Iya betul, Masya Allah. Itu luar biasa, perjuangannya Lea itu untuk bisa dapat peran ini tuh nggak kayak menjentikan tangan, dan bukan dari pengaruh atau permintaan dari ayah ibunya, karena kami juga bukan siapa-siapa kok di dunia entertain gitu. Jadi bukan dari ibunya, bukan dari bundanya, bukan dari ayahnya, ini adalah usaha Lea sendiri. Dan ketika dia diterima peran ini pun kita tuh udah ngasih tahu banyak hal gitu, bundanya, aku, ayahnya udah ngasih tahu banyak hal, karena kita tahu dalam dunia hiburan itu ada pro dan kontra, apalagi sekarang netizen itu berperan sangat luar biasa dibanding kita sendiri yang punya wewenang kan. Mereka kayak ngerasa lebih punya wewenang gitu. Aku udah bilang sama Lea, kalau nanti banyak orang yang kontra, banyak orang yang nggak suka, nggak usah didengerin, karena mereka nggak tahu Lea itu dapat peran ini bukan boleh beli, bukan bayar. Jadi dia itu dapat peran ini memang dipilih. Berarti ketika dia dipilih sampai orang yang berkompeten, orang itu pasti percaya boleh bisa. Dan untungnya anaknya cuek gitu, kayak kalau ada yang ini ya udahlah bodo amat. Mungkin karena udah kita doktrin dari awal, nggak usah didengerin yang gitu-gitu mah, capek-capekin diri kita. Kayaknya temenan sama Ola Ramlan, boleh nggak tertanggapin Instagram Ola yang ngilangin foto-fotonya dia sampai Ngilangin aku nggak lihat. Nah, ada tanggapan nggak tadi? Jadi dia ngapus-ngapusin foto Kaola, jadi sisa foto-foto anaknya doang. Terus dia Nggak kayak apa-apa sih kalau menurut kayak aku. terkena ini nggak sih teh? Yang kemarin yang sempat viral pas di nikahnya Luna Maya kan katanya. Kenapa sih nikah kemarin? Terbuka gitu bajunya mungkin. Aku sih nggak misalnya gini ya, kalau style atau Instagram itu kalau dihilangin sama yang punya mah kan memang kembali lagi ke pribadinya masing-masing, ya silakan aja sih, nggak apa-apa. Mungkin dia pengen orang lebih mengenal dekat anak-anaknya gitu. Sempat tanya nggak sih teh mungkin lagi kenapa? Nggak. Aku tuh nggak pernah, aku tuh sama siapapun nggak pernah berani nanya, apalagi sesuatu yang sifatnya pribadi.
terutama penampilan kayak gitu. Aku tuh nggak berani koreksi dan nggak berani berkomentar karena aku rasa penampilan aku juga nggak jauh lebih bagus daripada Ola Ramlan. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu, sadar diri lah, apalagi berkomentar sesuatu yang kalau penampilan itu kan sifatnya apa ya, krusial banget gitu. Kayaknya nggak pantas juga kalau untuk dikomentarin. Kecuali orangnya datang ke kita minta komentar, itu mungkin boleh. Atau gue bagus nggak ya pakai ini, itu aku bisa kasih pendapat. Tapi kalau nggak, makanya nggak berani aku. Nah, soal Billy Saputra Monica tahu nggak Teh? Siapa? Billy Saputra Monica. Tahu. Nah itu gimana Teh? Mungkin suka cerita ke Teh nggak sih soal itu? Nggak sempat, nggak curhat. Itu mah nggak, aku nggak kenal. Maksudnya sama Billy nggak jauh, nggak kenal sedekat itu untuk saling curhat. Oke. Kades, ini dong Idul Adha seperti apa? Panas loh mas, panas loh. Idul Adha mungkin kurban akan seperti apa nanti? Udah kurban apa gitu nanti? Iya. Yang pasti jangan kurban perasaan, boleh? Boleh dong. Ya insya Allah mudah-mudahan rezekinya ada dan kurbannya mudah-mudahan bisa lebih banyak gitu. Tapi ya kalau untuk itu mah aku rahasiakan sendiri saja. Kurban di Jakarta atau di Idul Adha? Biasanya sih di Jakarta, kecuali waktu kemarin COVID ke daerah karena memang mungkin lebih banyak yang butuh di daerah. Udah beli sapi, kambing atau? Insya Allah ya semuanya. Kemarin apa? Mudah-mudahan. Tahun kemarin. Sapi, seperti memang setiap tahun sih sapi gitu. Spiderman. Tahun ini sapi lagi udah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Sudah beli Teh artinya Teh? rezekinya. Udah beli, udah dipersiapkan ya? Udah dipersiapkan. Selalu aku dipersiapkan setahun sebelumnya. Oke. Terima kasih Teh, ya. Selain Steffi kan ada si Pak Aju nih anaknya Teh. Katanya Doain udah aja, juga- doain aja karena kalau Cipa sama El itu adalah idola seluruh Indonesia, pasti doanya baik ya. Makasih ya. Oke, Thank you ya Mas. Makasih.